Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Channel yang menawarkan panduan praktis dalam belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Saya Knowledge sebagai instruktur pada video ini yang akan membahas lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, dan lebih penting lagi ketimbang video yang sebelumnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Inti dari video ini akan membahas penjelasan dari tag, struktur dasar yang harus ada di HTML, dan kita akan mempelajari sedikit saja dari deretan tag pada HTML yang saya rasa itu lebih sering digunakan atau lebih populer dan sangat berguna bagi Anda. Sebelum ke pembahasannya, saya menggunakan ilustrasi terlebih dahulu supaya kalian bisa melihatnya lebih jelas dan otak kalian akan sangat mudah memahaminya ketimbang langsung ke aplikasinya. Baiklah. Oke, baiklah. Yang pertama kali kita akan bahas dari seri ini yaitu pengertian atau penjelasan tentang tag pada HTML. Jadi, pengertian tag pada HTML yang saya cari dan saya ringkas di website Wikipedia dan yang lainnya itu kurang lebih begini. Dalam konteks HTML, tag adalah elemen-elemen yang digunakan untuk mengubah tampilan dan struktur dari konten yang ada dalam halaman web. Untuk mengubah tampilan dan struktur dari konten yang ada dalam halaman web. Maksudnya gimana, Bang? Jadi gini, dengan menggunakan tag HTML ini, kita dapat mengubah tampilan pada konten seperti membuat teks menjadi tebal, menjadi miring, mengatur ukuran teks, bahkan kita bisa mengatur layout dari konten yang ada dalam halaman web. Are you paham? Pasti pahamnya. Mari kita lanjut. Oke, setiap tag HTML itu memiliki dua komponen utama, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Apa itu, Bang? Jadi gini, tag pembuka pada HTML itu pasti dikelilingi dari depan, dari belakang, dikelilingi oleh tanda kurung siku. Tanda kurung siku ya. Dan di dalam tanda kurung siku itu diikuti dengan nama tagnya. Jadi kurung pembuka siku dulu, kemudian diikuti dengan nama tagnya, dan ditutup oleh tanda kurung siku penutup. Sedangkan tag penutup memiliki persamaan yang serupa, namun dengan penambahan tanda slash ya, atau tanda miring lah, setelah kurung pembuka siku. Ada sedikit catatan dari saya bahwa beberapa tag pada HTML itu tidak memiliki tag penutup. Sekali lagi, tidak memiliki tag penutup. Biasanya tag-tag ini juga disebut sebagai tag tunggal atau self closing tag. Ya itulah istilahnya, saya nggak paham lah. Oke, setelah memahami pengertian tag HTML, kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan membahas tentang struktur dasar yang harus ada di HTML ya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu nih apa aja yang termasuk struktur yang menyusun HTML ini. Struktur atau bagian di HTML itu ada 4. Ada berapa? Ada 4 bagian, yaitu yang pertama doctip. Setelah doctip, HTML, head, dan body. Mengerti? Doctip, HTML, head, dan body. Kita akan membahas yang pertama dulu,
yaitu doctib HTML. Itu merupakan deklarasi dokumen HTML5. Nah, HTML5 itu adalah versi terbaru dan yang paling umum digunakan daripada versi lainnya. Dengan menggunakan tag doctib, kita itu memberikan informasi kepada browser bahwa saya menggunakan dokumen HTML versi terbaru, yaitu versi HTML5. Setelah kita membahas yang pertama, kita lanjut yang kedua, adalah tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk menandai awal dan akhir sebuah elemen HTML dalam dokumen. Jadi, semua elemen HTML lainnya harus berada di dalam tag ini, seperti tag head dan body. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, tag head. Tag head ini digunakan untuk menandai area kepala pada dokumen HTML, seperti memberikan judul halaman, mengirim informasi metadata, menghubungkan atau mengimpor dokumen eksternal seperti CSS atau JavaScript ke halaman web. Intinya, tag head ini memberikan panduan dan informasi untuk browser dan mesin cari. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya, sekaligus yang terakhir dari struktur HTML, yaitu tag body. Tag body ini digunakan untuk menandai area tubuh atau isi dokumen. Ya, intinya semua konten yang ingin ditampilkan di halaman web, seperti teks, gambar, formulir, elemen interaktif, dan yang lainnya, itu akan diletakkan dalam tag ini. Dan jika kita mengimplementasikannya dengan aplikasi atau dengan codingan kita, maka jadi seperti ini. Yang pertama, ada doctib. Apa itu doctib? Doctib itu ya seperti sebelumnya. Doctib ini termasuk tag tunggal ya, karena tidak memiliki tag penutup. Yang kedua, ada tag HTML. Di dalamnya sudah pasti ada head dan body ya, karena semua elemen yang ada di HTML harus berada di antara tag HTML ini. Baiklah, kita akhiri video kali ini. Saya Knowledge, sebagai instruktur video ini, saya meminta maaf jika ada kesalahan atas perkataan dalam menjelaskan materi. Dan itu aja sih. Semoga kalian paham atas apa yang saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian paham ya. Dan